Pemirsa catatan Olga, ada ibu-ibu bawa apa tuh tabung gas ya. Itu tabung gas 3 kilo kalau nggak salah. Itu anaknya kemana tuh ibu yang bawa sih? Bukan ibu yang di rumah. Pada episode sebelumnya, Ibu mau beli Olga gas, bertemu dengan seorang ibu nggak diterima yang bekerja uangnya. sebagai pembantu rumah tangga. Uangnya kurang. Beliau Emang bernama gas berapa Ibu harganya? Marsya yang memiliki 18.000. kisah hidup yang Ibu punya memprihatinkan. uang? Beliau bersama anaknya harus tinggal di rumah tanpa listrik. Pada episode kali ini, Anak pada nggak ada. Olga akan melakukan sesuatu untuk membantu Pada pergi, Ibu nggak Marsya. tinggal sama ibu. Kalau boleh tahu, apa sih keinginan ibu, Bu? Pengen ya, Bu, ya listriknya nyala lagi ya, Bu, ya? Iya, bisa pakai aja di sekolah yang Rizka. Kadang-kadang ada tempat cuci dibawa Rizka. Uang bukan satu buat sekolah ya bawa. Bagi sehari-hari mah enggak tahu diterima. Saya juga kan susah kalau saya belajar, Kak. Kalau kamu belajar susah, susah kenapa? Kan gak ada lampunya. Nggak ada listrik, nggak ada lampunya. Apa yang kamu sedih? Sedih kalau Kalau lagi belajar. pakai lilin. Terus kamu juga katanya kalau mau nonton TV susah ya? Iya, saya rumah tetangga. Rumah tetangga. Terus sebelah. Kalau pada aku suka pada jahil, pada tutup pintu. Suka ditutup pintunya. Iya. Kalau kamu mau nonton. Amal jadi seperti ini kalau udah setiap hari. Kadang-kadang Saya ngomel kadang-kadang. Misalnya itu saya ambil ngerjain malam, ngerjain siang. Habis nggak bisa. Ibu tahu tempat anak ibu nongkrong di mana yang katanya gabung-gabung sama anak-anak pang gitu? Tahu? Anterin saya. Ibu tahu tempat kerjaan bapak juga? Jauh di Bojong, tapi katanya lagi nggak ada di rumah di Bogor, lagi nggak ada. Kita ke sana. Ayo. Karena listrik di rumahnya diputus, Amel, anak Ibu Marsya, harus belajar hanya dengan bantuan cahaya lilin. Dengan keterbatasan itu, Amel tak pernah patah semangat. Ia tetap belajar dengan penerangan seadanya. Hanya satu cita-cita Amel. Ia ingin menjadi anak yang sukses agar bisa membahagiakan hidupnya dan juga orang tuanya. Meski hidup serba kekurangan, tak menghalangi Amel untuk mewujudkan cita-citanya.
Buat pemirsa catatan Olga, terima kasih banyak ya buat fans saya, warga-warga dimanapun berada. Setiap saya datang, begitu luar biasa sambutannya. Tapi kalau bisa, kalau mau ketemu saya atau ngobrol sama saya atau mau pegang saya sih boleh aja, tapi jangan dorong-dorongan ya Bu. Kayak tadi tuh, kasihan ada ibu-ibu hamil takutnya jatuh. Nggak kenapa-napa nanti saya lagi kesalahan. Ya kan saya nggak pernah ngelakuin kesalahan aja dibuat salah sama orang lain. Apalagi nanti ya Bu, ada ibu hamil terus anak kecil takutnya keinjek-injek. Nanti di kesalahan saya gara-gara Olga datang nih. Padahal saya datang demi kebaikan. Cuma warga-warga sekitar kadang-kadang nggak bisa diatur gitu loh. Pengen banget melihat saya. Ya wajar kali ya. Jarang-jarang kan artis ganteng cakep datang ke tempat ibu ya Bu. Baik hati dan tidak sombong. Terima kasih. Amin ya Allah, terima kasih juga Ibu. Nah, pemirsa catatan Olga pasti penasaran pengen tahu seperti apa anak ibu yang perempuan gabung dengan anak-anak jalanan. Kumpul-kumpul dan suka nongkrong katanya. Saya nggak tahu nongkrongnya itu positif atau negatif, ya. Jadi pemirsa catatan Olga ikutin saya terus seperti apa anaknya Ibu. Dan juga saya sekalian mau cari bapaknya nih Ibu. Bapaknya Ibu katanya bekerja sebagai tukang parkir. Tapi saya nggak tahu kenapa dia jarang pulang. Aduh, ke rumah bini lain kali Bu. Apa keselingkuhannya? Tapi dia nggak, kalau pulang ke rumah ngapain Ibu? Minta makan doang? Ya kadang-kadang dia pulang nongok anaknya. Ntar anaknya pada ngomel-ngomel. Ngomelnya Ngapain pulang Oh gitu. gitu. Percuma pulang nggak ngasih duit Iya. gitu. Ini gue kasih, kalapan di 10.000. 10.000. 5 paling gedenya 20.000, 15.000 kalapaan. Mendingan emak boleh kulit nyuci juga, nggak bisa amel, nggak bisa makan sama empok katanya. Gitu dia bilang gitu, ya udah. Yang Pulangnya nyuci- juga pulangnya bisa dihitung pakai jari Bu ya. Iya. Maksudnya ntar sebulan sekali atau 2 bulan 3 bulan gitu kan? Kenapa? Saudara yang tadi. Oh saudaranya. Ketok aja Ibu emang diangkut. Saya nggak lihat terus kita. Ini kan dia ketok begini nanti lihat sekali lihat. Kesana dulu apa kemana dulu? Ya kita mau kemana ini sekarang itu tempatnya di mana? Kesana dulu. Ke sana deh. Kiri kanan. Kiri katanya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ketemu sama suaminya ibu dulu nih, ya. Jadi nanti saya juga ketemu sama anaknya ibu. Nah, seperti apa sih suaminya ibu? Katanya jarang banget pulang nih ke rumah ibu. Mudah-mudahan bapak nanti kalau setelah ketemu sama saya, mudah-mudahan bapak pulang ke rumah saya Bu. Ibu kayaknya udah malas banget ya mau bapak. Ya. Tuh kan kebongkar kan sama saya. Udah kesel ya Bu. Kenapa Bu? Gara-gara kesel. Gitu aja. Gak apa-apa cerita sama saya sebelum bapak dengar. Kenapa? Keselnya mas bapak kenapa? Males lah gitu lah, duitnya nggak ada. Oh duitnya nggak ada. Lagi ibu udah tahu bapak duitnya nggak ada pakai dikawinin. Tahu. Gimana sih ibu? Ya udahlah Bu, emang itu jodohnya ibu kali. Enggak, ini pekerjaan bapak, tapi nggak ada bapaknya. Mana? Tanya aja. Coba tanya dulu sebut aja. Bapak ada di sekitar sini. Pak, apa biar ya Pak. Pak. Siapa namanya? Pipin. Bapak Pipian. Bapak Pipin mana parkir di sini? Sekarang lagi pergi. Sekarang perusahaannya saya. Kemana Oh Pak? gantian gitu. Iya, gantian sehari-hari gitu. Oh tuh, Bapak Pipin nggak ada, mending Bapak ini kawinin. Iya. Mau Pak? Hari Bu. Mau Pak sama saya? Masih nanya mau apa sama saya. Lakinya dia jarang pulang. Iya. Kayak Bang Toib ya Pak. Sekarang perusahaannya ke saya gitu. Kemarin dia gitu. Kenapa Bapak Pipin kalau nggak kerja sama di sini, kenapa nggak pulang ke rumah ibu? Iya. Nggak tahu itu. Nggak dibilang ntar nginep di temennya gitu. Kan di rumah temennya. Kenapa sih ibu nggak mau pernah pulang ke rumah ibu? Emang ibu udah nggak ada kecocokan? Saya udah males ya. Oh ibunya udah males, jadi pemirsa catatan Olga. Ibu udah males dan ibu juga udah nggak mau sama bapak ya. Tapi baru suka masih pulang lihat anaknya. Oh cuma pulang lihat anaknya doang, nggak mau lihat ibunya. Sayanya pergi kerja nggak di rumah. Oh ibu juga nggak mau pergi. Suka disuruh orang nyuci pergi gitu. Berarti ini bukan. jatuhnya ibu udah pisah ya Bu?
Ya bisa sih kagak, suka pulang aja gitu. Pak, tolong sampaikan salam Iya. Ibu sama Olga cari Bapak Pipit. Iya, iya. Pak, mohon maaf diganggu ya Pak, Bapak Iya, lagi udah nggak apa-apa, ngecek. sama-sama. Ya, makasih Bapak. Kalau seandainya Bapak nikah lagi, perasaan Ibu gimana? Ya biarin aja dah kali dia maunya begitu. Yo, Habisnya, lah Ibu juga kata udah nggak mau lagi sama Bapak. iya biarin aja gitu. Nah kalau anaknya pada kerja kali saya ada yang bantuin gitu, saya mikirnya begitu aja. Udah nggak mikirin Bapak ya? Iya, Biarin aja nanti- lah, yang penting anak saya kerja, Iya, ngebantuin Ibu gitu. Ya Iya. udahlah Bu gitu aja, yang penting Ibu Iya. bahagia. Daripada Ibu nggak bahagia kan kasihan ke iya. Ibunya ya. Ntar yang kecil gue masih ada harapan, bisa udah lulus, bisa kerja. Amin ya Allah ya gitu. Rabbal Alamin. Ibu kan biar kesedihan Ibu nggak berlarut-larut, ya, biar kemarahan Ibu juga nggak berlarut-larut, ya kan? Iya. Saya ingin kasih kebahagiaan lagi buat Ibu. Saya akan beliin TV buat Ibu. Terima kasih. Aku dibeliin TV, terima kasih. Biar anakku bisa nonton di rumah. Biar Ibu bisa nonton TV lagi. Iya, jangan. Ya kan, insya Allah listriknya kan udah ada. Insya Allah juga biar si Amel seneng nonton TV, biar nonton sama tetangga tuh biar enak ya Bu. Iya. Coba Ibu sekarang angkat tangannya, ucapin terima kasih sama Allah karena Ibu udah dipertemukan sama Olga, ya kan? Rezeki yang Olga dapat itu rezeki dari Allah. Kita bersyukur. Coba Ibu angkat tangannya, Ibu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Bu, pilih-pilih Bu TV-nya. Loh. Hey, Lo, artis. Ini kita pilih. Bukan nih. ini kita tabokin. Udah lu jangan pegang-pegang gue lo. Kok ketemu di sini sih? Lu nggak lihat gue bawa perawan? Lu ngapain? Bukannya Indo Cakep deh. Lu ngapain di mari? Ini gue nyari TV buat kosan. Kosan gue kan gak ada TV. TV lo cari, gue nggak dicari. Kan kamu selalu di sini. Lu cari TV buat apa? Buat di kosan. Oh, buat di kosan. Iya. Ini kebetulan juga saya sama ibu mau cari TV. Halo Bu. Kenalin Bu. Tom Cruise. Tom Yang lo. Tom Yang. Terus, iya. Ya udah cari TV ya. Cari TV. Selamat siang Bu. Masih ini dong. Astaga, gue mau beli emang gue mau ngerampok. Takut-takutan. Di daerah lo. Iya di Di daerah ini. Bukan. Ada TV nggak? Ini TV. Bib. Banyak. Pilih. Ya, ini kan rumahnya nggak terlalu besar. Jadi yang kecil aja deh TV-nya deh. TV Kegedean nggak muat kata ibu. Ya mana Mas? Yang biasa-biasa aja deh. Yang mana? Ini kali ya Pas. Yang 21 apa yang 14? Ya ini aja. Ini aja. Kamu mau yang ini? Ambil aja. Segini nggak cukup ya Bu ya? Ya. Ya. Ya, tadi gua main beli yang ini. Terus Tapi kalau ibunya mau ya udah buat ibunya aja. baik banget. Terusin. Ya. Baik banget, nah begitu dong. Itu baru teman gue. Kalau sahabat gue, teman gue harus saling berbagi. Ya bahagiain orang lain, nanti kita dibahagiain lagi sama orang lain. Amin ya Allah. Itu gua baik karena lo baik juga ke orangnya. Jadi gua terinspirasi dari lo. Cakep. Iya. Tapi ngomong-ngomong, aduh aku sedih banget. Kenapa? Ya kan? Di TV kecil banget. Honor belum turun ya? Pas sama TSO turun baru beli yang gede. Yang kayak kamar lo. Emang udah dapat honor di sini. Masuk TV aja lu harus udah seneng. Ada gadis tuh. Mana? Wih, gadis. Iya, gadis. Cakep banget. Asli. Gila tuh yang giginya merah.
Ada sini teh kopi motor tuh. Kata dia. Beli apa? Dari mana? Beli apa? Lagi beli mobil. Mobil beli apa? Motor. Motor. Dia SPG TV, SPG. Cepetan ya. Mana bang? Main. Satu bang. Cepetan. Cepetan bilang. Bagusin aja deh bang. Oh iya. Ya, tunggu sebentar ya Bu, di kardisin dulu. Adusin. Mas, Tamara. Iya. Tamara, Tamagotchi lo. Ya. Mas, ya. Nanti Tamara urusin nih TV-nya, ya kan? Ya nanti antarin ke rumahnya. Ya, saya nanti sama ibu mau cari anak ibu yang cewek yang ada lagi ngumpul di jalanan, ya. Makasih ya cantik. Sama-sama. Ini baju merah ikut saya. Mau kemana emangnya? Kalau lo mau main baju merah, langsung dulu ke kasir. Tamara ini, angkat. Angkat lu. Angkat. Bopong angkat. Angkat. Wih, gila. Aku bertemu dengan dirimu. Bu gimana, seneng nggak Bu dibantu sama Olga? Seneng. Seneng ya Bu ya, alhamdulillah ya. Ya Bu, Olga, katanya dipasang listrik juga ya sama Olga? Iya, kali orang nggak punya listrik, anaknya mau belajar susah. Alhamdulillah nih pemirsa. Alhamdulillah Olga orangnya baik banget ya, udah jadi TV itu dipasangnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Karena rezeki yang gue dapet kan bukan gue makan sendiri. Iya. Ya kan, buat target di catatan si Olga. Anak-anak yatim piatu saya. Oh iya kan ya katanya banyak ya Gak? Amin ya Allah. Nah, Pemirsa dari situ rezekinya ngalir. amin. Kayak lu aja kan anak perantauan dari Palembang. Iya. Coba kalau lu nggak gue tampung, lu pasti tidur di jalanan. Aduh, ketahuan kalau gue ditampung sama Olga. Gak pemirsa, tapi emang bener pemirsa Olga Saputra ini. Manajemen. Pemirsa, saya satu manajemen sama dia, tapi dia jujur nih, saya jujur dari hati yang paling dalam. Olga ini orang yang baik banget. Amin ya Allah. Dia tulus, dia ikhlas, makanya alhamdulillah sih banyak yang sayang sama dia, banyak Amin. support sama dia. Amin. Gue doain Olga terus ya Bu, semoga Iya. lancar kerjaannya. Amin sukses ya juga, Allah. insya Allah berkat terus. Mas, gue masih ada satu lagi tugas, cari anak ibu. Oh kenapa? Anak ibu tuh suka nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul, nggak tahu dia nggak ngerti. Ntar gue mau tanya langsung. Anak cewek, Mas cewek nongkrong Bu, masih muda. Semoga. Umur masih berapa? muda. Nur. Mana? Hai. Turun ya, turun ya. Yang baju mana? Ini baju pink. Baju pink. Dia lagi minum es. Yang apa jadi kuncir? Iya. Mana sih? Gue nggak tahu. Ini duduk di halte. Tuh. Oh nggak kelihatan dari motor. Hai. Tuh kelihatan motor, tuh motor. Jangan. Mana sih? Jadi maksudnya apa, Nun? Mau disuruh pulang. Oh, mau suruh pulang. Iya. Kalau dia nggak mau pulang, Mau kali. oke ya udah. Kita pas turun. Gue tunggu sini dulu ya. Ibu tunggu sini. Siapa namanya? Nur. Nur. Halo. Nur. Nur punya ibu nggak? Iya. Namanya siapa? Ibu Marcia. Ya. Kakak nggak punya ibunya? Ya. Nur main-main di sini nongkrong-nongkrong begini. Tujuannya apa? Main aja. Emang ada kerjaan? Nggak ada kerjaan. Dia nongkrong-nongkrong gini aja. Saya sambil minum ya Nur. Mas yang dari itu mas kelapanya langsung. Udah dibolongin gitu. Kelapa hijau. Kelapa hijau ya mas. Ini satu lagi mas kelapa gading. Siapa nama kamu Seng? Atika. Atika. Ini? Oh biasa aja. Iya. Emang nongkrongnya selalu di halte? Oh gitu. Boy, buat logo ambil. Jangan tak kena golok. Jangan. Gua kan laki-laki maco kan. Emang lu
Bayu. Mas songong lo. Lu nggak tahu gua anak STM. Susu telur madu. Terus kamu nggak sekolah dong berarti? Kenapa kan? Bete di rumah. Lu sekolah males, di rumah bete. Ya Allah. Hidup segan mati nggak mau lo. Kamu juga nggak sekolah sekarang? Kan tuh udah kawin ya? Anak udah punya anak? Suami lu di mana? Di rumah. Suami di rumahnya. Satu tinggal bareng sama suaminya. Iya, kadang dia pengen ke rumah, kadang dia ke rumahnya. Kadang kamu ke rumahnya, kadang lu kamu tinggal sama mama kamu kan? Mama kamu. Kok bisa gitu? Udah berapa lama nggak pulang? Kamu 2 hari nggak pulang? Sebelumnya kamu sering nggak pulang? Iya. Kenapa nggak pulang? Dia teknik di rumah. Bete di rumah. Ini pesanannya 10.000. Iya. Jangan 10.000, 10 juta saya bayar. Orang kaya. Kangen gak sama mama kamu? Kangen. Pulang ke rumah ya, Olga. Nggak mau. Pulang sama gue. Ayo ikut sama Olga. Nggak mau ah. Kenapa nggak mau pulang? Bapak kamu kemana? Bapak nggak tahu. Lo nggak pernah pulang ke rumah. Laki lo ntar datang ntar pergi. Hidup lo belangsak banget. Mama kamu nyariin nih, kalau nggak suruh nyariin kamu. Kemana tuh? Main kabur aja lo, belum bayar kelapa. Nur. 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 Mama kamu nyariin nih, kalau nggak suruh nyariin kamu. Kemana tuh? Main kabur aja lo, belum bayar kelapa. Nur. 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 Dia nggak mau pulang, tapi insya Allah saya bujuk dia mau ya. Nur. Nur. Iya bentar Pak. Nur. Nur. Saya soalnya udah dapat amanat dari mama kamu. Nanti saya yang dosa, ya kan? Insya Allah kalau kamu mau, berarti kan saya memberikan kebahagiaan buat mama kamu. Ya, please untuk Kak Olga ya. Ya, makasih ya sayang ya. Sekarang mama kamu ada di mobil, ya. Biar dia senang.
Susah tiap hari saya nyariin terus. Apalagi udah punya laki, udah kemana aja cariin gak ketemu-temu, mertuanya kagak ada, mertuanya sebodohin. Pergi kemana-mana, sekarang udah di sini begitu. Susah anak, susah dibilangin. Nur, ini ibu kamu kan sebagai orang tua pasti khawatir ya kan, takut anaknya kenapa-napa, apalagi kan ini di Jakarta banyak orang yang maaf ya, banyak orang yang nggak baik gitu ya, dalam arti nanti kamu diapa-apain, kita kan nggak pernah tahu ya kan. Ya mudah-mudahan sih kamu nggak kenapa-napa, cuma maksudnya kan mengingatkan, kan kasihan ibu kamu cari-cari kamu gitu loh. Apa yang mau disampaikan sama ibu kamu? Sekarang kamu harus minta maaf sama ibu kamu. Jangan bikin orang tua sedih, jangan bikin orang tua menangis ya kan. Kalau kita bikin orang tua menangis, bikin orang tua kita kecewa, hidup kita tidak akan pernah bahagia. Percaya apa kata Olga. Lu tahu ibu kan, mama kan nggak punya duit, bapak nggak pulang-pulang, sekarang pasang listrik, dibeliin TV. Lu jangan ngaya baja. Awas ngaya baja. Di rumah tungguin adeknya masak, emaknya pergi kerja. Amel sekarang, Nur sekarang. Iya. Jangan kemana-mana. Kemana-mana, di rumah aja nih masakin buat adek. Nah, pemirsa catatan Olga, sekarang Amel sudah ada bersama ibunya dan juga kakaknya ya. Mudah-mudahan adanya catatan Olga memberikan mereka kebahagiaan dan bersatu lagi. Dan dia mendapatkan kesenangan lagi, dalam arti ya, saya bersyukur sama Allah bahwa saya hidup di dunia insya Allah bermanfaat buat orang banyak ya. Saya peduli dengan mereka, akhirnya mereka bisa mendapatkan TV dari saya, dari Antv, dari PD Project, dan juga mereka juga bisa mendapatkan listrik lagi. Buat Amel, buat Nur, Amel, sekolah yang benar, sekolah yang pintar. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, harus belajar biar kita dihargai sama orang. Iya. Ya, buat Nur, jangan bikin hati orang tua sedih, jangan bikin hati orang tua kecewa. Kalau orang tua menangis dan orang tua sedih dan dia tidak ikhlas dan tidak ridho, biasanya kita tidak akan pernah kebahagiaan. Pasti akan nama Allah dikasih ujian dan cobaan terus. Ya. Iya, emang. Pokoknya Olga selalu berdoa buat keluarga kalian, buat siapapun, buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Catatan Olga, saya selalu memberikan kebahagiaan buat orang banyak. Saya selalu berdoa setiap sholat saya berdoa, ya Allah, berikanlah kebahagiaan buat orang-orang yang menyayangi saya. Sama seperti hari ini saya sayang dengan pemirsa catatan Olga. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa, menjalani hidup apa yang Allah udah kasih. Iya. Ya, semua Amin. Allah udah atur segalanya. Sama seperti ini, hari ini karena Allah saya bisa bertemu dengan keluarga, Iya. Ibu Marsya. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 hanya di Antv. Assalamualaikum.
Alat-alat inilah yang akan digunakan petugas listrik untuk kembali memasang listrik di rumah Ibu Marsya. Saat ini, beberapa petugas terlihat sibuk memasang listrik agar lampu di rumah Ibu Marsya kembali menyala. Selama ini, jika malam tiba, Ibu Marsya dan keluarga hanya ditemani cahaya lilin. Jangankan untuk melakukan aktivitas yang lain, untuk belajar pun Amel harus menggunakan lilin. Semoga proses pemasangan listrik ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga rumah Ibu Marsya tidak lagi gelap gulita. Seperti inilah kondisi rumah Ibu Marsya, tanpa penerangan dan gelap gulita. Hanya cahaya lilin yang selalu bersinar saat malam tiba. Namun, kini telah berubah. Amel tak lagi belajar dengan menggunakan lilin. Kini mereka tak lagi menumpang ke tetangga untuk menonton TV. Kini, listrik di rumah Ibu Marsya telah terpasang kembali. Semoga apa yang dilakukan tim dan Olga bisa bermanfaat untuk Ibu Marsya.